Mobil sedan berwarna hitam ini ringsek usai jadi sasaran amuk warga karena menabrak dua pemotor di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Kondisi mobil rusak parah dengan kaca di bagian depan hingga belakang pecah. Sementara sopir dan dua penumpang mobil berhasil dievakuasi setelah sempat dihakimi massa. Menurut saksi mata, mobil melaju ugal-ugalan dari arah kota Kasablanka dan menabrak seorang pemotor. Pengemudi lalu kabur hingga dikejar sejumlah warga. Karena panik, pengemudi menabrak pemotor lainnya di Jalan Raya Kalimalang hingga berakhir mobil dirusak massa. Ceritanya itu orang pelaku ini dari Kokas, kejar-kejar sama orang, katanya nabrak, kabur, lari ke sini, nabrak lagi di bakalan jatuh dengan Mbak Eta gitu. Akhirnya kena di sini. Berapa orang tuh? Tiga orang. Dua laki. Yang dalam mobil? Ya, dalam mobil. Akhirnya kita amankan kan mobil. Guna kepentingan pemeriksaan, mobil beserta 2 unit sepeda motor korban diamankan ke kantor Lekalantas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Iftahul Gani, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pengendara sepeda motor jatuh dari flyover di perempatan Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Sabtu pagi. Dari hasil olah TKP terungkap korban bernama Saud Bicara Perlindungan mengalami kecelakaan tunggal, menabrak dinding pembatas jembatan flyover dan terjatuh ke bawah. Kecelakaan terjadi saat hujan gerimis dan jalan di atas flyover dalam kondisi licin. Korban yang mengalami luka cukup serius langsung dilarikan ke Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru. Penyebab kecelakaan tunggal ini diduga korban kurang berhati-hati dan konsentrasi saat berkendara. Video pengendara sepeda motor yang jatuh dari flyover ini sempat viral di media sosial. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar? Galuh, apa kabar? Baik, Nata, apa kabar? Baik juga dong, apalagi Baik juga, sekarang ya. kan di hari Minggu. Sekarang weekend, akhir pekan terakhir di bulan ini. Bener banget. Nanti Kamu udah punya tinggal- rencana kemana? Saya rencananya adalah bekerja, dan bekerja, Nata. Karena ini ada kesenjangan karir antara kita dengan teman-teman kita. Betul sekali. Kalau mereka bilang, kita main hari Sabtu Minggu ya. Nggak bisa, karena Sabtu Minggu betul. kami bekerja. Gitu. Bahkan begitu pun ketika ada undangan Sabtu Minggu, kayak sulit banget harus ngambil cuti dulu. Harus Iya nggak ambil sih? cuti dulu ya. Betul banget. Tapi nggak apa, di balik dinamika itu kami semua happy juga untuk sama-sama saling bekerja, diberikan berkah untuk bekerja. Tapi yang jelas kemarin dunia sedang berduka karena Paus Fransiskus meninggal. Sekarang Indonesia juga kembali berduka, terutama di musisi tanah air. Karena Bunda Ipet ya, Bunda Ipet yang akrab disapa Bunda Ipet, manajer dari Eksistensi yang ada di balik Eksistensi Slang meninggal dunia. Kita doakan sama-sama semoga mendapat tempat terbaik di sisinya. Tapi selain itu, kita juga akan membahas semuanya dalam program Sindo Today. Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama Senata Arman. dan saya Galuh Pandu. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Bunda Ipet, orang tua tokoh kunci di balik suksesan slang, meninggal dunia. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Ya, belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api membakar sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Jalan Ratu Mawar, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu siang. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkannya agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Pendinginan oleh pemadam. Itu yang terbakar apa, Pak? Styrofoam kan? Styrofoam semua. Itu rumah atau apa nih, Pak? Gudang ini alat-alat pesta. Dekorasi alat-alat pesta. Penyebab awalnya dari mana, Pak?
Justru lagi diselidikin, Pak. Hah? Lagi diselidikin, belum tahu awalnya dari mana. Listrik atau apa? Rumah kosong sih ini. Oh. Ada penghuninya maksudnya. Oh. Jadi pagi datang, sore pulang. Oh. Ada ledakan tadi, Pak? Ada. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini karena saat kejadian bangunan dalam kondisi kosong. Sementara, Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Kebonjeruk melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah ludes terbakar di kawasan Andi Merangi, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga api dipicu karena korsleting listrik dan merambat ke rumah lainnya. Jalan di Mangirangi. Baru-baru kejadian, nah. Siapa tahu ada keluarga tinggal di sini. Puluhan rumah semi permanen di kawasan Jalan Andi Mangerangi, Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kencangnya hembusan angin ditambah bahan material rumah yang terbuat dari kayu mempercepat api merambat ke rumah lainnya. Warga panik saat melihat ada kepulan asap hitam dan api yang tiba-tiba muncul. Diduga api berawal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang kosong ditinggal penghuninya. Pasalnya warga sempat melihat percikan api dan bunyi ledakan sebelum api membesar. Padatnya permukiman dan akses jalan yang sempit membuat petugas sempat terkendala memadamkan api. Alhamdulillah dengan proses dibantu dengan warga di proses pemadaman itu kita bisa mendapatkan itu kurang lebih 15 menit untuk proses pemadaman. Dan sekarang ini masih dalam proses pendinginan, saya kira masih butuh 4-5 mobil tangki lagi. Sementara dalam proses pendinginannya. Jadi untuk alhamdulillah sampai sekarang ini kita tidak dapatkan korban jiwa. Setelah petugas tiba di lokasi, 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Besarnya api membuat petugas mengerahkan 18 unit mobil pemadam kebakaran. Saat ini petugas masih mendata jumlah rumah yang terbakar. Tetapi dipastikan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Kasus lainnya, pemirsa, 2 kelompok remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat aksi tawuran dan saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan petasan. Dengan bersenjatakan celurit panjang dan petasan, 2 kelompok remaja saling serang di Jalan Muara Tengah, Desa Sukatenang, Kabupaten Bekasi. Diduga para remaja tersebut sudah berjanjian melalui media sosial. Tawuran 2 kelompok remaja terhenti setelah sekelompok remaja melarikan diri ke dalam permukiman warga. Sementara menurut keterangan warga, aksi tawuran ini sudah sering terjadi. Warga berharap polisi memperketat patroli di kawasan ini. Sejumlah kolam lumpur panas muncul di perkebunan membuat panik warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga menduga kolam lumpur panas berbau hidrogen sulfida akibat pengeboran sumur panas bumi oleh sebuah perusahaan geotermal. Sejumlah kolam lumpur panas bermunculan di areal perkebunan warga Desa Robunan Dolok, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kemunculan lumpur berbau gas H2S atau hidrogen sulfida membuat warga resah karena khawatir semburan membesar dan areal yang terdampak meluas. Kemunculan kolam lumpur panas yang berbau menyengat ini juga telah membuat areal perkebunan warga rusak dan tak bisa digunakan lagi. Yang pertanian nggak bisa lagi ditanami, banyak parit yang mati. Ada di sana juga titik di persawahan masyarakat. Nah, yang paling parah, Pak, ini Warga menduga kemunculan kolam lumpur panas ini merupakan dampak pengeboran sumur panas bumi yang dilakukan PT Sorik Marapi Geothermal atau SMGP. Namun saat dikonfirmasi, pihak perusahaan membantah hal tersebut. Menurut PT SMGP, lokasi pengeboran sumur yang berada di Desa Robunan Dolok telah lama ditutup dan tak dilanjutkan pengerjaannya.
Kemunculan kolam lumpur panas di perkebunan warga tersebut merupakan fenomena alam yang akan berhenti sendiri menyesuaikan kemampuan tekanan di dasar bumi. Apakah kegiatan di PTE berhubungan dengan timbulnya manifestasi di PTE? Nah ini juga satu hal yang menarik karena sumur di PTE ada 2, dia tidak punya permeability. Kita coba untuk melakukan intervensi tahun 2001, terus kemudian kita coba flow, nggak bisa flow. Artinya apa? Dia tidak connect dengan reservoir panas bumi yang kemungkinan kita pikir ada di wilayah Roburan. Meski telah meninjau bersama pihak terkait, namun demi keamanan warga, pihak perusahaan akan kembali mengecek bersama Kementerian ESDM. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, lengah saat bermain, seorang bocah tewas terjatuh ke sumur tua di Tagamus, Lampung. Ya, proses evakuasi korban dari sumur sedalam 20 meter berlangsung dramatis dan penuh haru. Musibah tragis terjadi di Dusun Parakan, Pekon Talagening, Kota Agung Barat, Kabupaten Tagamus, Lampung, Sabtu petang. Warga bahu-membahu mengevakuasi bocah berusia 5 tahun, Fadil Haikal, yang terjatuh ke dalam sumur tua sedalam 20 meter. Setelah 1 jam upaya penyelamatan berjalan, Fadil akhirnya berhasil dievakuasi dari dalam sumur. Namun korban telah meninggal dunia. Kepala Desa Pekon Talagening mengatakan sebelum terjatuh ke dalam sumur, korban asik bermain bersama 2 temannya. Ya anak-anak main karena sumur itu ada di belakang, sumur itu tertutup. Tapi tertutup kayu, karena sudah lapuk kayu itu, rupanya anak-anak loncat-loncat di atas sumur itu. Jatuh karena lapuknya kayu itu. Usai identifikasi jenazah dan olah TKP, pihak kepolisian memasang garis polisi di sekitar sumur. Dari Tagamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Diduga hendak bunuh diri, seorang wanita pengidap ODGJ diselamatkan oleh petugas kebersihan kereta api. Ya, video aksi heroik petugas diselamatkan, maksud kami, video aksi tersebut viral di media sosial. Pria berbaju biru ini terus berupaya menarik dan menahan seorang wanita yang berada di pinggir rel kereta api yang hendak berlari ke arah kereta api yang hendak melintas. Nampak salah satu kaki wanita tersebut sudah berada di atas rel. Wanita berpakaian lusuh yang diduga merupakan ODGJ ini mencoba mengadang kereta. Pria ini pun akhirnya berhasil menarik korban beberapa saat sebelum kereta melintas. Diketahui pria penyelamat tersebut merupakan seorang petugas kebersihan stasiun kereta api Lubuk Buaya, Padang, Sumatera Barat, bernama Diva Siswanto. Aksi heroik petugas kebersihan ini pun viral di media sosial dan mendapat pujian dari masyarakat dan netizen. Juga suasana penumpang di sana juga ada yang berteriak dan lain sebagainya, namun terduga ODGJ tersebut tidak menghiraukan adanya panggilan dan teriakan daripada penumpang di sekitar shelter tersebut, dan dengan sigap petugas kereta api, petugas kebersihan kita mendekati dan menyelamatkan ODGJ tersebut. PT KAI memberikan apresiasi kepada Diva yang telah menyelamatkan warga dari aksi bunuh diri di rel kereta api. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, polisi meringkus 3 pelaku pemalsuan voucher sembako gratis Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam Jakarta. Petugas menyita barang bukti ratusan paket sembako hasil kejahatan, stempel, dan ratusan lembar voucher sembako palsu. Rumah milik SN, wanita berusia 32 tahun di Jalan Pulau Jahe, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, digeledah aparat Reskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari dalam rumah, polisi mendapati ratusan paket sembako dan stempel palsu. Polisi kemudian melanjutkan penggeledahan di rumah kakak kandung dan kakak ipar pelaku berinisial SW dan MD di Jalan Rawat Terapi, Cakung. Hasil kembali didapati barang bukti puluhan paket sembako dan ratusan lembar voucher sembako gratis palsu. Aksi terbongkar setelah adanya laporan dari pihak Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam curiga dengan penukaran voucher sembako gratis oleh pelaku MD dalam jumlah besar. Para pelaku mengaku aksi telah dilakukan sejak November 2024. Barang-barang sembako itu ditukar, setelah itu dikumpulkan. Dan
ada yang dipergunakan sendiri dan dijual. Islam itu memberikan voucher bagi masyarakat atau warga yang berobat di rumah sakit tersebut untuk nakes. Nakes 50, pasien 50. Kini polisi masih melakukan pengembangan kasus karena para pelaku yang diamankan masih dalam pemeriksaan. Akibat aksi pelaku, pihak rumah sakit alami kerugian mencapai hingga puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ancaman teror bom oleh dua pria, polisi memperketat pengamanan di sekitar Mapolres Pacitan. Hingga Sabtu malam, jalan raya depan Mapolres Pacitan masih ditutup total. Akses keluar masuk diperketat, tamu dan kendaraan diperiksa intensif. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Ashar, proses penyidikan terhadap dua pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka terus dilakukan. Kedua tersangka beserta barang bukti satu pucuk senjata api jenis airsoft gun telah dilimpahkan ke Polda Jawa Timur. Sampaikan bahwa kasus yang ditangani di awal adalah pengancaman kepada petugas, namun itu bukan perkara tindak pidana teroris. Saya sampaikan sekali lagi, bukan perkara tindak pidana teroris, namun perkara pengancaman kepada petugas yang mana sudah kami limpahkan perkaranya ke Polda Jatim. Kemudian kami juga sudah menangani kasus minyak ilegal atau BBM, itu juga rencananya malam ini akan kami limpahkan juga ke Polda Jatim. Selanjutnya nanti rekan-rekan bisa menanyakan perkembangannya ke Polda Jatim. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dengan pengedar sabu di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pengedar panik berhamburan hingga nekat menceburkan diri ke sungai demi menghindari kejaran polisi. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan pengedar sabu ini terjadi saat penggerebekan narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Polisi mengejar bandar narkoba ini hingga menyisir lorong sempit dan rumah warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa paket kecil berisi sabu hingga ekstasi. Kalau satu paketnya berapa stok? Ada pula bandar yang nekat ceburkan diri ke sungai demi menghindari kejaran polisi. Namun usahanya sia-sia karena polisi berhasil meringkusnya. Penggerebekan ini berawal dari adanya informasi warga yang resah dengan aktivitas jual beli narkoba di kawasan ini. Dari penggerebekan, dua pelaku ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Bandar yang merupakan PO yang memang dalam penyelidikan kita yang bersangkutan ini sudah lama melakukan kegiatan menjual narkoba di daerah ini. Sementara polisi kini tengah memburu pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami keterangan tersangka Fahri Albar dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat dirinya. Pendalaman dilakukan untuk memburu pelaku yang menjadi pemasok narkoba Fahri Albar. Saat ini penyidik dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat sedang melengkapi berkas dan nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti berkas terus dikebut tuh? Ya, penyidik Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saudara FA terkait barang bukti tersebut. Nanti kalau memang sudah ada titik terang dari keterangan tersebut, kami akan buru pemasok dari barang tersebut. Sebelumnya polisi resmi menetapkan aktor Fahri Albar sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Fahri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Aktor Fahri Albar kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini ia ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu lalu karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Saat menggeledah rumah Fahri, petugas menemukan barang bukti beberapa jenis narkoba, yakni sabu, ganja, kokain, dan pil alprazolam.
Polisi kemudian menetapkan Fahri sebagai tersangka. Ini merupakan penangkapan Fahri yang ketiga kalinya. Fahri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaannya. Polisi juga terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba Fahri Albar dengan menyelidiki asal-usul narkoba yang didapat Fahri. Sebelumnya, Fahri Albar pertama kali terjerat narkoba pada tahun 2007. Saat itu, Fahri diburu polisi hingga masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat kasus narkoba ayahnya, Ahmad Albar. 11 tahun berselang, Fahri kembali berurusan dengan polisi lantaran kedapatan memiliki dan mengonsumsi narkoba di rumahnya. Fahri kemudian menjalani rehabilitasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Bareskrim Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan dugaan penghinaan marga. Ryan tak terima Dhani memplesetkan marga dalam namanya menjadi Ryan Porno. Musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Mantan personel grup band Pasto ini sebelumnya juga telah melaporkan Dhani ke Bareskrim Polri. Ryan mengaku tidak terima marga dalam namanya kembali dipelesetkan Dhani dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan oleh bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru yaitu sebagai anggota dewan. Itu makanya kami menganggap ini adalah langkah yang harus kami ambil secara serius dan tegas. Sementara itu Ahmad Dhani mengaku siap jika dipanggil polisi maupun MKD untuk menjelaskan duduk perkara masalah ini. Nah, itu masalah pahaman aja. Nggak perlu dibesar-besarkan. Tapi dari Ryan sendiri bilang bakal ada gelombang besar karena Pak Dia menyebut kata-kata. Gimana tanggapannya menurut? Ya dia sendiri yang menggelombangkan. Karena itu kan bentuknya japri kan. Karena dia bilang mungkin kliennya menerima habis itu. Marganya tidak menerima. Jadi kalau nggak menerima ya laporkan ke polisi saja. Masalah ini bermula saat Dhani menyebarkan undangan diskusi publik tentang Undang-Undang Hak Cipta ke media. Dalam undangan, tercantum nama musisi Ryan Pono dengan kesalahan penulisan menjadi Ryan Porno. Ahmad Dhani kemudian meminta maaf secara pribadi atas ketidaksengajaan penulisan dan dimaafkan Ryan. Namun saat diskusi berlangsung, Dhani malah kembali memanggil nama Ryan Pono dengan sebutan Ryan Porno. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pimpinan Ormas Grid Hercules ultimatum Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan ucapannya yang menyebutkan negara wajib berantas premanisme. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indo Today.
Sejumlah relawan dan warga berusaha mengevakuasi sopir truk yang terjepit di kabin usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Setelah 1 jam, sopir berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk mendapatkan perawatan. Adu banteng 2 truk ini berawal saat truk yang dikemudikan Sugeng Sanjoyo melaju dari Mojokerto menuju Pasuruan. Setiba di lokasi diduga mengantuk saat berkendara, truk oleng menabrak truk dari arah berlawanan hingga salah satu truk terjun ke parit sedalam 3 meter. Kedua sopir truk mengalami luka serius akibat terjepit kabin. Ngantuk balik di rumah. Yang oleng yang mana gitu? Ada yang oleng atau gimana? Enggak, langsung tuh ke kulon itu langsung lobro. Langsung adu banteng gitu? Enggak. Satu tadi LB. Luka di bagian mana? LB yang satunya ada faktur di kaki kanan. Proses. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto. Sementara kedua truk dievakuasi dan dibawa ke Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Baik, halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata juga Galuh, dan pemirsa menemani akhir pekan Anda, kita akan mengupdate informasi arus lalu lintas di mana saat ini saya sudah berada di sekitaran kawasan Ragunan yang terlihat cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya, tepat untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Warung Buncit yang nantinya akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun juga yang akan menuju ke arah Lebak Bulus. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan belum terlihat terlalu meningkat, namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat yang melintas pada sekitaran kawasan ini, dan juga terpantau langsung dari pantauan kami bahwa ada beberapa masyarakat yang menggunakan jalur ini sebagai jalur goes atau jalur bersepeda, dan juga terlihat kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Pasar Minggu yang nantinya akan menuju ke arah Kampung Rambutan ataupun juga yang akan menuju ke arah Lebak Bulus juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan-kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi juga kendaraan umum, dan kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan bersabar menunggu antrian traffic light, dan khususnya bagi para pejalan kaki kami himbau untuk menyeberang pada sarana penyeberangan ataupun zebra cross yang telah tersedia di kawasan ini demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga membantu kelancaran lalu lintas. Dan melihat kembali pemirsa bahwa masih ada beberapa angkutan umum yang masih menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati, dan juga perlu kami informasikan pemirsa bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 209 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 24 luka berat dan 181 luka ringan. Dari 209 kasus laka lantas yang terjadi, 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Khusus bagi para pengendara sepeda motor, tidak bosan-bosannya kami menghimbau untuk selalu menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, baik pengemudi maupun penumpang, demi menjaga keselamatan Anda saat berkendara. Untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi akhir pekan ini tentang seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Demikian Nata dan Galuh yang dapat kami laporkan langsung pagi hari ini, dan silakan kembali ke studio. Baik, Brigadir Cici Yarangga, terima kasih atas laporannya dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, warga kampung Alarjiban, Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi menyatakan sikap di tepi laut Desa Kohot. Aksi puluhan warga ini buntut dari Bareskrim Polri menangguhkan penahanan terhadap kepala Desa Kohot terkait dengan kasus dugaan pemalsuan surat tanah pagar laut di Tangerang. Sambil meneriakan yel-yel, usut tuntas dan lanjutkan, puluhan warga di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi di tepi laut. Dalam aksinya, warga membawa banner besar yang bertuliskan Raja Kecil Kohot yang penuh kesombongan. Aksi pernyataan sikap yang dilakukan puluhan warga atas kecewaan terhadap Bareskrim Polri mengabulkan penangguhan penahanan Kades Kohot Arsin bin Asip dalam kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pernyataan sikap warga, setidaknya ada 6 tuntutan, salah satunya ungkapan rasa kecewa terhadap Bareskrim Polri, Penjagung hingga terhadap Kades Kohot. Penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Arsin C untuk tidak lari bersembunyi. Jadi hanya kecewa dengan proses yang begitu lama sehingga tidak membuahkan hasil. Kemudian Bareskrim punya argumen sendiri, sedangkan Kejagung sebagai penuntut umum tuntutannya tidak dilakukan oleh Bareskrim. Jadi kami sebagai warga sangat merasa kecewa. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip bersama 3 orang lain ditahan di Bareskrim pada 24 Februari 2025, 2 bulan berlalu. Penyidik Bareskrim menangguhkan penahanan 4 orang ini karena telah habis masa penahanannya dan terbentur pemberkasan di Kejaksaan Agung. Jaksa meminta penyidik menyertakan pasal tindak pidana korupsi, sementara penyidik Polri tetap menganggap kasus ini masuk ranah pidana umum. Pemirsa, motor gede Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kini disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Rukbasan KPK di Cawang, Jakarta Timur. Lantas seperti apa kondisinya? Kita akan mengikuti laporan Hamzah Hasibuan dan juru kamera Jaka Samsa berikut ini. Ya, pemirsa, saat ini kami sedang berada di Rukbasan ataupun rumah penyimpanan barang sitaan milik negara yang dimiliki oleh KPK di daerah Jakarta Timur, di mana saat ini kami sudah melihat salah satu barang sitaan dari ataupun milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berupa 1 unit motor jenis Royal Enfield klasik 500, dengan di sini bisa dilihat juga pemirsa bahwa terdapat nomor 0382 yang kemungkinan ini merupakan salah satu unit motor yang limited edition, di mana pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ini menyita motor jenis Royal Enfield milik Ridwan Kamil terkait dengan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ataupun Bank BJB, di mana terkait dengan harga ini, jika melihat dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara ataupun LHKPN milik Ridwan Kamil tahun 2024 lalu, terdapat salah satu jenis unit motor yang tertera dengan harga 78 juta. Namun jika mengacu dengan jenis motor yang merupakan limited edition ini, kemungkinan harga dari motor ini bisa lebih dari 78 juta, di mana kisaran harga motor ini memang berada di kisaran 70 hingga 130 juta. Sebelumnya ini KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada tanggal 10 Maret 2025 lalu, dan salah satunya yaitu motor Royal Enfield jenis klasik 500 ini, di mana tadi motor yang berwarna hitam ini disimpan oleh KPK di rumah penyimpanan benda sitaan negara yang berada di daerah Jakarta Timur. Nantinya KPK juga ini akan memeriksa kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terkait dalam dugaan kasus korupsi Bank BJB periode 2021 hingga 2023. Nantinya kami juga akan mengupdate apakah motor ini akan disita dan Ridwan Kamil akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Jakarta Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020-2024.
Tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Di antaranya ialah PT STM BDX Data Center, kantor PT AL Gudang atau Warehouse PT AL, serta di rumah saksi yang diduga terkait dengan perkara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi, dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, penyidik Kejari Jakarta Pusat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dan ahli tambahan serta analisa barang bukti sitaan selesai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme. Namun akibat ucapan tersebut, pimpinan Ormas GRIP mengultimatum orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol. Pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Deddy Mulyadi juga telah berpesan kepada warga di lokasi untuk tidak membuat kegaduhan serta harus menjunjung tinggi adat istiadat. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok. Kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh. Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat sili asasi. Sementara juru bicara Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP menyebut ucapan Gubernur Deddy Mulyadi bisa menyebabkan konflik di masyarakat dan mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Kali ini pesan ketua umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda, ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauan karena Anda penyebab. Kami sudah sampaikan, GRIP ini mandiri. Sejak zaman dulu sudah ada kejahatan. Kalau pribadi melakukan kejahatan, proses secara pribadi. Kalau kelembagaan kami yang salah, proses secara kelembagaan. Dan kalau Anda juga salah menimbulkan konflik, Anda juga bikin proses. Meski demikian, Deddy Mulyadi juga menyebut dirinya sebagai gubernur hanya melihat dari sisi sosialnya.
Selebihnya jika memang ada campur tangan dari ormas tertentu, maka hal tersebut merupakan tugas dari Satuan Tugas Gabungan TNI dan Polri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI John Afriandi meminta maaf kepada publik dan Satuan Ihwal adanya sejumlah anggotanya berfoto dengan Ketua Umum Ormas Grip Jaya Hercules. Danjen Kopassus berjanji akan melakukan pembinaan kepada anggotanya. Anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules disebabkan karena ketidaktahuan terhadap perkembangan situasi saat ini. Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal John Afriandi, akan memberikan wawasan lebih banyak kepada anggotanya agar introspeksi diri saat berhubungan dengan masyarakat. Anggota yang berfoto dengan Hercules tidak memikirkan dampak negatif dari tindakan tersebut. Kami mohon maaf, akan tetapi kami yakinkan kami akan melakukan perbaikan. Anggota kami mungkin kurang mendapatkan informasi, sehingga kami akan memperbaiki diri. Sementara belum ada tanggapan dari Mabes TNI terkait adanya anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali mencuri perhatian publik. Dirinya berencana mengatasi persoalan kenakalan remaja dengan menerapkan pola militer seperti yang diterapkan oleh Tiongkok. Melihat keberhasilan penerapan pola militer untuk mengatasi persoalan kenakalan remaja oleh Tiongkok, Pemprov Jawa Barat akan menerapkan hal serupa khususnya di Kota Depok. Hal ini menjadi wacana serius terkait penanganan kenakalan remaja yang terus berkembang di Kota Depok. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa masih banyak ditemukan kasus anak yang terjerumus dalam kenakalan berat, seperti konsumsi obat-obatan terlarang, minuman beralkohol, bahkan narkoba. Pola militer bukan berarti wajib militer, melainkan pembinaan dengan disiplin dan struktur yang kuat sehingga anak-anak bisa kembali memiliki harapan, disiplin, dan semangat hidup. Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu. Sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di wajah militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya, karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita. Gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan, kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Nantinya pola militer ini tidak akan dilakukan secara paksa. Jika orang tua tidak memberikan izin, maka sang anak tidak akan mengikuti program tersebut. Namun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi mengarahkan anak-anaknya, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengambil alih dan menerapkan pendekatan tersebut sebagai bagian dari solusi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Tidak ada akses jalan, warga swadaya menandu jenazah di desa Todoboe, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Warga pun harus menandu jenazah sejauh 25 km dan melewati medan yang ekstrim. Jaga-jaga. Tenang. Sikap. Warga desa Sulalaku bergotong royong menandu salah satu warganya yang bernama Tommy Lobo setelah dinyatakan meninggal di Puskesmas Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ini kami tandu dari... Warga membawa jenazah sejauh 25 km dari desa Sulalaku menuju desa Tobodoe untuk dimakamkan. Tidak ada akses jalan darat, warga harus melewati jalan setapak bertanah, menerobos arus sungai, hingga melintasi celah tebing yang sempit. Jarak yang ditempuh memang 25 km dengan akses yang sangat tidak bagus. Aksesnya sangat ekstrim, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ojek modifikasi. Yang selalu terjadi dalam kehidupan kami masyarakat Rampi pada umumnya, karena akses jalan yang tidak memungkinkan. Itu pun jalan yang
begitu sulit, tapi begitulah keadaan kami masyarakat Rampi di sini, karena jalan hanya setapak. Adapun kendaraan roda 2 itu hal yang tidak memungkinkan untuk membawa mayat tersebut. Untuk beraktivitas, warga hanya mengandalkan motor, kuda, dan berjalan kaki. Warga berharap pemerintah segera membangun jalan di daerah mereka. Karena terdapat 5 desa di daerah tersebut dengan jumlah penduduk mencapai ribuan jiwa. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan, khususnya laut dan pantai Pangandaran, Jawa Barat. Lewat unggahan emosional, dirinya menyoroti tumpukan sampah yang mencemari pantai saat mau mengajak anak-anak berenang di hari libur sekolah. Nih, dirusak, diambil bibit-bibit lobster pakai alat-alat seperti ini. Manusia itu kenapa merusak? Nih, semoga lebih besar lagi ombak menggulung hal-hal seperti ini dan membawa sampah semua ke pinggir kembali. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti mengaku marah karena pantai Pangandaran, Jawa Barat dipenuhi sampah. Padahal ia bertujuan mengajak anak cucunya berenang, namun malah disuguhi sampah yang berserakan di pantai hingga membuatnya merasa kesal. Ia mengingatkan bahwa sampah-sampah yang dibuang sembarangan, baik dari rumah, jalanan maupun tempat wisata, pada akhirnya akan bermuara ke laut. Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik tersebut, Susi membersihkan sampah di pinggir pantai Pangandaran. Tak hanya soal sampah, Susi juga mengecam praktik ilegal seperti pengambilan benih lobster menggunakan alat-alat yang merusak ekosistem. Ia berharap agar ombak yang lebih besar bisa menggulung semua kerusakan tersebut dan menyadarkan manusia akan akibat dari perbuatannya. Susi Pujiastuti sendiri dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu-isu kelautan dan lingkungan. Seruannya kali ini kembali menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wali Kota Solo, hal itu masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya, hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi kota Solo, tidak hanya dari sisi letak satu geografis saja, tapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Tapi pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografis saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri masih akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI.
Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, nah ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa. Dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas seperti apa tanggapan masyarakat Solo terkait dengan usulan Solo menjadi daerah istimewa, dan berikut informasinya untuk Anda. Seperti apa memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju sih, setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja. Di Solo ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu, baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun, saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya, kalau itu lebih baik juga mendukung. Semoga Solo lebih maju, jadi masyarakatnya juga berkembang, lebih meningkat perekonomiannya. Pemirsa, proses pemakaman Sri Paus Fransiskus di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, Italia akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sindo Today. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Natarman dan Galuh Pandu. Pemirsa, kabar duka datang dari keluarga besar Sleng. Ibunda Bim Bim yang akrab disapa Bunda Yvette tutup usia. Sebelum dikabarkan meninggal dunia, Bunda Yvette atau akrab disapa Bunda Ipet sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Bunda Ipet atau Yvette VCH Sidarta meninggal dunia di usia 87 tahun. Rencananya jenazah Bunda Ipet akan dimakamkan di TPU Karet Bifak pada Minggu siang. Bunda Yvette menjadi saksi perjalanan band Sleng. Sebagai manajer, Bunda Yvette seperti malaikat di tubuh Sleng. Dirinya berhasil menyelamatkan Bim Bim dan kawan-kawan dari ketergantungan narkoba. Bahkan pada tahun 2024, Bunda Yvette genap menjadi manajer Sleng selama 40 tahun. Sini Bunda. Salaman. Bunda Mas Sleng. Informasi lainnya pemirsa, pemimpin tertinggi umat Katolik Sri Paus Fransiskus dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia. Sebelum pemakaman, prosesi misa arwah digelar di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Setelah dibawa dengan menggunakan kendaraan khusus kepausan atau Pope Mobile dari Basilika Santo Petrus di Vatikan, peti jenazah Paus Fransiskus tiba di Basilika Santa Maria Maggiore Sabtu siang waktu setempat. Para pengusung peti langsung membawa masuk peti jenazah ke dalam Basilika. Basilika Santa Maria Maggiore merupakan gereja kesayangan mendiang Paus Fransiskus. Prosesi pemakaman di Basilika akan dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell selaku Camerlengo Vatikan dan dilakukan secara tertutup untuk publik.
Sebelum dimakamkan, prosesi penghormatan Sri Paus Fransiskus dimulai pukul 10 waktu setempat. Setelah disemayamkan selama 3 hari di dalam Basilika Santo Petrus. Prosesi dimulai dengan digelarnya misa arwah di alun-alun Santo Petrus. Peti kayu tempat berbaringnya jenazah Sri Paus Fransiskus diletakkan di alun-alun Santo Petrus. Para pemimpin dunia, pimpinan agama hingga pelayat mengikuti proses misa. Misa pun berlangsung selama 90 menit dengan kehadiran 224 kardinal, 750 pastor dan uskup. Iring-iringan peti jenazah melintas ruas di jalanan kota Roma. Terlihat juga pelayat menanti untuk bisa melihat terakhir kali peti jenazah Sang Bapa Suci. Dilaporkan sekitar 1 juta orang berbaris di tepi jalan sepanjang rute proses dari Vatikan City melewati Roma hingga Basilika Santa Maria Maggiore. Paus Fransiskus menjadi paus pertama yang dimakamkan di luar Vatikan setelah 100 tahun. Pemirsa, pengamanan menuju lapangan Santo Petrus semakin diperketat. Ya, hal ini dikarenakan pemakaman Paus Fransiskus dilaksanakan pada Sabtu pagi pukul 10 waktu setempat. Pemerintah kota Roma, Italia dan Vatikan telah memperketat keamanan di beberapa zona dan titik tertentu menuju Vatikan. Tak terkecuali lapangan Basilika Santo Petrus sejak Sabtu pagi. Skema pengamanan dilengkapi dengan sistem anti-drone. Larangan drone diberlakukan mencakup area-area terkait proses pemindahan jenazah Paus Fransiskus dari Vatikan menuju Roma. Rute pengamanan pemindahan jenazah Paus Fransiskus dari Basilika Santo Petrus ke Basilika Maria Maggiore akan melewati ikon-ikon penting seperti Piazza Venezia dan Colosseum. Polisi dan tentara dari Roma sudah disiapkan dan bersiaga mengamankan pemindahan jenazah Paus Fransiskus. Gereja Katedral Jakarta membunyikan lonceng pada Sabtu sore 26 April bersamaan dengan pemakaman Paus Fransiskus. Masa berkabung juga dimulai hari usai Paus Fransiskus disemayamkan di Vatikan dan dimakamkan di Roma, Italia. Lonceng dibunyikan bersamaan sekitar 4 menit seiring dengan pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Gereja Katedral juga akan jalani masa berkabung selama 9 hari atau Novem Diales hingga 4 Mei. Novem Diales dilakukan dengan melaksanakan misa arwah selama 9 hari hingga melaksanakan misa Pekan Paskah dengan intensi kedamaian abadi Bapak Suci Paus Fransiskus. Mulai tanggal 26 April ini sampai 9 hari ke depan, jadi sekitar 4 Mei, itu gereja, terutama Keuskupan Agung Jakarta, mengharapkan seluruh paroki-paroki di gereja untuk mengadakan masa berkabung, ya, atau disebut Novem Dialis, ya, di 9 hari masa berkabung. Di gereja-gereja akan ada intensi misa bagi kedamaian jiwa Bapak Paus Fransiskus atau misa arwah bagi beliau selama 9 hari ke depan. Kita diajak untuk berdoa dan juga mengenang hidup Paus Fransiskus yang senantiasa menunjukkan belas kasih kepada seluruh umat, kepada seluruh dunia. Gereja Katedral Jakarta mengimbau seluruh paroki Indonesia mengadakan Novem Diales sebagai penghormatan dan doa atas wafatnya Paus Fransiskus. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ribuan pengungsi Suriah bersiap pulang ke tanah air. Relawan Kemanusiaan Indonesia akan menyediakan transportasi sementara pemerintah Kerajaan Yordania akan mengawal keamanan hingga kebutuhan logistik para pengungsi.
dengan berangsur-angsurnya kondisi yang kian kondusif di negara Suriah. Kami saat ini berada di kamp pengungsian Suriah, mendukung berbagi paket bahan pangan untuk saudara-saudara kita Suriah yang saat ini saudara-saudara Suriah berangsur-angsur akan kembali ke negaranya karena kondisi yang semakin membaik. 1.400 warga Suriah yang terdiri dari 197 kepala keluarga akan segera kembali ke tanah airnya pada Juni 2025 mendatang. Kepulangan pengungsi Suriah ini akan kawal pemerintah kerajaan Yordania. Sementara itu, relawan kemanusiaan Indonesia dan sejumlah relawan lain akan membantu menyediakan transportasi dari kamp pengungsian Suriah di perbatasan Yordania untuk masuk ke perbatasan Suriah. Yordania adalah penampung terbesar kedua untuk para pengungsi Suriah setelah Turki. Ada sekitar 2 juta warga Suriah mengungsi di Yordania akibat perang saudara. Untuk kedua kalinya, kontes modifikasi otomotif digelar di Universitas Prasetya Mulia, Tangerang Selatan. Kegiatan yang merupakan hajatan Student Activity Club kali ini tidak hanya menyasar para mahasiswa kreatif, tapi juga terbuka untuk umum sebagai wadah menampilkan kreativitas anak muda. Student Activity Club Universitas Prasetya Mulia kembali menggelar festival dan kompetisi modifikasi kendaraan bertajuk Kampus Auto Contest 2025 di area Kibit BSD Tangerang Selatan. Pameran sekaligus lomba modifikasi interior maupun eksterior kendaraan ini digelar untuk kedua kalinya oleh mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Dalam ajang kali ini, Kampus Auto Contest tidak hanya melibatkan kalangan dalam kampus, tapi juga terbuka untuk umum. Karenanya lebih dari 120 mobil ikut berkompetisi dalam ajang kreativitas modifikasi. Selain menilai modifikasi eksterior dan interior mobil, kerapihan modifikasi juga menjadi penentu. Kampus Auto Contest 2025 bertujuan menjadi wadah mahasiswa dan anak-anak muda untuk mengeksplor kreativitas khususnya dalam modifikasi otomotif. Karena kita mengerti demandnya sangat besar di tahun pertama, kita di tahun kedua kita putuskan untuk menjadi publik. Jadi semua mau itu kalangan umum, mahasiswa tetap bisa mengikuti. Semua mobil yang daftar itu akan dinilai dari segi-segi modifikasinya, mulai dari interior, mulai dari eksterior seperti mungkin velg, fitment, wrapping, kerapian dan lain-lain. Dengan adanya gelaran Kampus Auto Contest, diharapkan bisa mendorong inovasi modifikasi mobil sekaligus membangun jaringan antar pehobi. Dari Jakarta, Stefan Patimana, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa Indo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.